teman-teman semuanya. Oke, baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat, hidayah, inayah, rasa damai, rasa bahagia yang selalu menyelimuti hati dan jiwa kita semuanya. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang telah menjadi motivator terbaik untuk kita semuanya. Baik, di kesempatan siang hari ini, siang menuju sore hari ini, kita bertemu kembali para sahabat Rumah Kearifan, kita sering menyebutkannya, dan beberapa teman-teman baru, dan baik dari mahasiswa ataupun teman guru yang mungkin hari ini baru bisa bergabung dengan kita. Baik, saya sapa terlebih dahulu Bapak Dr. Mukowim, MAG, selaku founder Rumah Kearifan House of Wisdom. Yang saya hormati juga Bapak Dr. Haji Jarod Wahyudi, SHMA, yang saat ini juga fokus di Pusat Studi Manajemen Pendidikan Tinggi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan yang saya cintai, para sahabat Rumah Kearifan dan juga teman-teman sahabat Rumah Kearifan yang baru bergabung di acara agenda RK Mors, rangkaian Rumah Kearifan Monthly Reflection Series, yang pada siang hari ini kebetulan itu di agenda diksi kita edisi spesial yang kepanjangannya adalah diskusi kritis santai inspiratif untuk kearifan semesta. Karena temanya adalah RK Mors, Rumah Kearifan Monthly Reflection Series, dan ini kita sudah laksanakan atau kita lakukan setiap bulan, Bapak Ibu, dan kita absen itu baru bulan kemarin karena beberapa agenda Rumah Kearifan yang benturan dengan pendampingan beberapa lembaga pendidikan. Dan baru bulan ini kita bisa melaksanakan kembali diksi kita edisi spesial, dan nantinya akan berlanjut di preview edisi spesial dan rangkaian RK Mors yang lain. Baik, tanpa memperpanjang waktu kita untuk berdiskusi, karena tema kita pada siang hari ini sangatlah menarik dan menurut saya tema yang cukup besar yang kita angkat, yaitu tentang entrepreneurship dalam dunia pendidikan itu sebenarnya seperti apa. Karena berbicara tentang dunia pendidikan, yang jelas kita tidak bosan untuk selalu inovatif, kreatif, dan bahasa saya adalah selalu proaktif untuk menjemput bola gitu. Kalau kita menunggu bola, saya yakin dalam konteks dunia pendidikan pasti akan terlambat gitu. Karena perkembangan itu akan terus ada, dan mau nggak mau guru-guru atau para pendidik memang juga harus move on dengan pendekatan masa lalu, yang mana boleh jadi pendekatannya agak sedikit berbeda. Memang harus agak sedikit berbeda dengan zaman dulu dengan zaman sekarang, karena siswa yang dihadapi dan tantangan yang dihadapi pun berbeda. Baik, sebelum saya perkenalkan lebih lanjut siapa sih Pak Jarod, narasumber tunggal kita pada siang hari ini, saya perkenalkan mohon maaf, saya persilahkan terlebih dahulu Bapak Dr. Mukowim untuk memberikan sambutan hangat kepada kita semuanya selaku founder Rumah Kearifan House of Wisdom Yogyakarta. Saya persilakan waktu dan layar Bapak Dr. Mukowim. Oke, baik. Terima kasih, Bu Zia. Bisa didengar ya? Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kita semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati. Alhamdulillah wassallallahu la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan dihormati Allah, Pak Jarod Wahyudi selaku pembicara atau pemantik pada kesempatan
diksi spesial kita kali ini. Diksi ini singkatan Pak Jarot. Jadi kritis, diskusi kritis santai inspiratif. Jadi beberapa orang yang sudah diskusi di sini itu ada misalnya dari Jakarta itu ada siapa Mas Gaus ya, kemudian juga ada Mas Budi Munawar Rahman. Juga besok Senin itu juga Mas Budi akan ngisi kembali secara daring dan juga beberapa orang mungkin bisa dilihat di YouTube. Dan kali ini saya bersyukur sekali karena Pak Jarot di sela-sela kesibukannya dan mungkin kurang enak badan bisa menyediakan waktu untuk kita semuanya nanti menginspirasi tentang tema yang sebenarnya ini mungkin sudah sering kita dengar, tetapi sebenarnya apa saja yang perlu kita refleksikan tentang entrepreneurship dalam dunia pendidikan atau di lembaga pendidikan. Ya, teman-teman dari Rumah Kearifan dan juga Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira tema ini penting di era sekarang ini ya, karena berbagai kemudahan itu sudah tersedia di depan kita. Artificial intelligence akibat dari revolusi industri 4.0 itu memberikan kemudahan banyak sekali untuk kita semuanya. Tinggal kita apakah bisa menangkap itu sebagai sebuah peluang untuk bisa mengasah ya jiwa kemandirian, jiwa entrepreneurship dalam diri kita atau tidak. Kalau kita lihat ya, di dalam ajaran Islam sendiri, Rasulullah itu sejak kecil itu sudah mempunyai jiwa ini, sudah mulai melakukan perjalanan ke Syam, ke daerah Mediterania, ya, bertemu dengan banyak orang hebat, para entrepreneur, para pengusaha dari tidak hanya daerah Mediterania saja, tapi juga dari berbagai penjuru dunia. Karena sebelum Islam datang itu ada jalur sutra darat dan sutra laut ya, yang dari Cina itu sampai ke wilayah Mediterania, sehingga itu memberikan banyak inspirasi dan kemajuan di wilayah sekitar Mediterania, termasuk juga tentu Jazirah Arab ya. Tapi di sisi lain adalah bertemunya para entrepreneur, para pengusaha waktu itu memberikan banyak insight untuk bisa dijadikan sebagai sebuah bahan untuk mengembangkan potensi diri dan juga potensi di sekitar masing-masing. Dalam konteks sekarang ini sebenarnya jiwa seperti ini sangat sangat diperlukan karena memang karakter setiap orang yang sebenarnya sudah diberikan banyak sekali keistimewaan oleh Tuhan. Setiap orang punya maziyah, setiap orang punya fadilah. Itu bagaimana bisa dikenali, kemudian bisa menjadi diri sendiri, tidak tergantung oleh sekitar. Jadi mungkin kita sering mendengar bahwa tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Itu sebenarnya kan spirit untuk bisa kita mempunyai sesuatu sehingga kita bisa berbagi kepada orang lain. Kita punya power dan bagaimana bisa empowering. Ya. Nah, tentu bisa mengembangkan diri dengan self transforming itu menjadi sangat penting. Ya. Saya kira isu ini sudah ditangkap atau bahkan mulai dikembangkan di banyak lembaga. Ya. Saya lihat itu banyak lembaga dari mulai tingkat bawah, anak usia dini itu sudah mempunyai beberapa program seperti Market Day atau mungkin juga pembiasaan menjadi entrepreneur sejak dini, kemudian juga di level SD, SMA dan sampai perguruan tinggi itu saya kira sudah banyak yang melihat ini memang penting dan memang harus dikembangkan. Kenapa? Karena ya di Indonesia sendiri dalam konteks Indonesia itu sudah banyak potensi bahkan melimpah ya. Tinggal bagaimana melihat peluang ini untuk dikembangkan. Tetapi itu semua tidak akan mungkin bisa terjadi kalau kita sendiri tidak menyadari, tidak mengembangkan diri dan tidak mampu menangkap peluang dan mengembangkannya. Nah, bagaimana dunia pendidikan bisa mengembangkan jiwa-jiwa seperti ini sehingga pada akhirnya setiap orang itu akan
bisa lebih mandiri, tentunya dalam konteks entrepreneurship itu sendiri embedded di dalamnya itu soft skill yang memang harus kita miliki ya, seperti misalnya proaktif, kemudian risk taker, ya berani menerima tantangan, mengambil risiko, kemudian juga bisa melihat kegagalan sebagai sebuah proses untuk pendewasaan dan seterusnya. Jadi melihat segala sesuatu dengan sudut pandang yang positif. Tentu ini tidak mudah karena seringkali kita ya mudah terpengaruh oleh sekitar. Kita melihat generasi muda, generasi Z, generasi Alpha dan juga milenial itu yang dikit-dikit inginnya itu healing, overthinking dan seterusnya itu. Sehingga sepertinya lebih banyak dikendalikan oleh di luar dirinya atau diri kita. Nah, ini menjadi hal penting untuk kita renungkan kalau ingin menjadi seorang entrepreneur itu kira-kira hal apa yang perlu disiapkan, perlu dibiasakan, bagaimana peran dunia pendidikan untuk bisa merespon isu ini atau mengembangkannya dan seterusnya. Nah, saya kira itu beberapa hal yang mungkin nanti bisa kita diskusikan bersama. Tentu ini sangat besar ya cakupannya, tidak akan bisa membahas keseluruhan, tetapi setidaknya melalui Zoom ini, melalui media virtual ini kita bareng-bareng untuk bahasanya close swap itu time to pause, ya waktunya kita untuk jeda, time to reflect, waktunya kita untuk merefleksikan apa yang terkait dengan entrepreneurship, kita dalam posisi apa, kita mau kemana, dan seterusnya, dan waktunya kita untuk melakukan time to engage, ya, untuk melakukan sebuah peningkatan, untuk peningkatan kapasitas diri, dan seterusnya. Sehingga 3 aset yang disarankan oleh Klaus Schwab dalam sebagai pendiri The Fourth Industrial Revolution tentang time to pause, time to reflect, dan time to engage, mudah-mudahan bisa kita lakukan bersama melalui forum yang virtual ini. Sekali lagi saya berterima kasih dan sangat menghargai Pak Jarod yang sudah mempunyai meluangkan waktu pada siang hari ini dan juga teman-teman semuanya yang ada dari mahasiswa, juga dari praktisi pendidikan, dari guru pengelola pendidikan yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia. Ini mudah-mudahan diskusi kita siang ini bisa memberikan sebuah insight atau inspirasi untuk kita dan juga mudah-mudahan sesuai dengan kapasitas dan peran kita masing-masing bisa kita tularkan ya, sesuai dengan posisi kita di tempat masing-masing. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai selamat mendiskusikan isu yang menurut saya sangat menarik dan penting untuk saat ini. Demikian, saya kembalikan pada Bu Zia. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Dr. Mufaim MAG yang sudah memberikan sambutan hangat kepada kita semuanya. Baik, sebelum saya lanjutkan, kalau tadi sambutan hangat untuk membuka diskusi pada siang hari ini, sebelum saya perkenalkan lebih jauh siapa sih Pak Jarod, saya punya pantun ya, punya pantun yang mudah-mudahan pantun ini juga bisa menghangatkan diskusi kita pada siang hari ini. Pantun pertama adalah jalan-jalan naik sepeda sungguh mengasihkan sambil menikmati indahnya pegunungan. Sungguh keren peserta dik sekitar rumah kearifan memanfaatkan hari Sabtu tidak hanya untuk liburan tapi juga untuk diskusi menambah wawasan. Gitu. Pantun pertama, pantun kedua. Pergi ke kebun memetik buah rambutan. Tidak lupa petik buah lain untuk lutisan. Sebelum diskusi ini saya lanjutkan, saya perkenalkan dulu narasumber kita yang keren dan jelas punya banyak pengalaman. Oke, saya perkenalkan lebih jauh Pak Jarod Wahyudi, siapa sih beliau? Yang jelas itu, kenapa saya tadi menyebut keren dan banyak pengalaman? Karena ketika saya membaca CV beliau, itu bahasanya kalau keluar masuk negara ya, ke dalam pengalamannya tidak hanya ini, tapi tidak hanya menurut saya tidak hanya studi ke
luar negeri aja. Kalau dosen studi ke luar negeri itu sudah hal yang biasa ya, kalau di UIN dan di beberapa perguruan tinggi. Tapi beliau berbicara tentang pengalaman, eh, tidak hanya pernah menjadi guru, tidak hanya sekarang juga menjadi dosen, tapi project manager, advisor, ketua pusat studi, bahkan editor jurnal pun itu beliau bisa itu. Dan saat ini juga masih aktif menjadi editor jurnal di jurnalnya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ya intinya untuk Pak Jarod orang gitu lah. Oke, mungkin sekilas saya perkenalkan karena kalau saya bacakan semuanya kayaknya nanti terlalu menyita waktu banyak dan sayang sekali sekalipun Pak Jarod bisa menyempatkan waktu untuk berbagi di rumah kearifan, kalau tidak diberikan waktu yang cukup banyak kayaknya sayang banget gitu. Oke, berbicara tentang pendidikan S2 beliau di Islamic Studies Faculty of Arts, McGill University, Montreal, Kanada, S3-nya di Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UII Yogyakarta. Berbicara tentang pengalaman pekerjaan, seperti yang saya sampaikan tadi, guru, juga lecture, juga menjadi konsultan of the Basic Education Project itu di Ministry of Religious Affairs atau MORA, dan masih banyak lagi yang sekarang tahun 2018 sampai sekarang itu beliau menjadi editor of Sunan Kalijaga International Journal of Islamic Civilization itu, dan juga pernah menjadi head of the Center for Higher Education Management UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pusat Studi Manajemen Pendidikan di UIN Suka. Berbicara tentang publication, ada banyak published paper itu terakhir di tahun berapa ini? Itu tentang rhetorical interpretation of the Quran, a study of Zamakhsyari's Ijaz Al-Quran Al-Jam'iyah Journal of Islamic Studies, nomornya 60, berbicara tentang published translation, karya tulis yang dipublish yang itu sifatnya translation. Ada juga yang original version itu strategic planning for university community engagement, participatory of affective, apa ini sebentar, of participatory and appreciative, approach, by Mary Coy. Lalu beberapa book chapter juga sangat banyak sekali berbicara tentang penelitian terakhir di tahun 2014 itu tentang perkembangan model internasionalisasi, sebentar, kerasa deh, apa ya tadi ya? Aduh, ini gara-gara HP saya. Berbicara tentang training ya di dalam atau luar negeri, ini juga sangat banyak sekali. Tadi saya ini kalau saya baca semuanya kayaknya cukup banyak. Terakhir di tahun 2023 tentang short course on community development, research methodology and academic writing di IKEM Research Center Istanbul, Turki. Dan pengalaman juga di Australia, Kanada, dan di beberapa negara di luar negeri juga. Berbicara tentang pengalaman beliau menjadi narasumber atau pembicara, sangat banyak sekali. Terakhir saya bacakan dua yang terakhir aja. Di Symposium on the Practice of Coexistence in Islamic Culture, itu di Turki di tahun 2023, dan terakhir di tahun 2024 itu sharing session on Ijaz Al-Quran tulisan tunai. Nah, kalau dibacakan semuanya akan sangat banyak sekali, yang intinya kalau kamu pernah cerita itu UIN bisa, gedungnya bisa kayak gitu, itu juga karena berkat ada Pak Jarod, itu saya pernah dengar ceritanya Pak Mukawin. So, berbicara tentang kembali ke tema besar kita, Pak Jarod, berbicara tentang entrepreneurship dalam dunia pendidikan, mungkin sedikit menyuplik dari hasil survei terakhir, beberapa bulan terakhir, bahwa Gen Z itu menyumbangkan 60% pengangguran. Nah, yang jadi evaluasi pertama kita sebagai pemerhati pendidikan itu adalah dikembalikan ke
bagaimana praktek pendidikan selama ini. Itu salah satu analisisnya. So, sebenarnya seberapa penting ini ada mungkin ada kaitannya, bukan mungkin, ini pasti ada kaitannya dengan pentingnya memberikan apa ya pendidikan entrepreneurship sejak dini itu seperti apa, dan saya pikir yang hadir pada siang hari ini tidak hanya mahasiswa tapi juga mahasiswa S2, S3 dan juga S1, tapi juga ada beberapa guru pengawas yang menjadi sahabat rumah kearifan yang mana backgroundnya rata-rata di dunia pendidikan, intinya itu. Oke, and the next saya persilakan Pak Jarod untuk menyampaikan materinya, sharing pengalaman berharganya selama ini kurang lebih 40 menit. Pak Jarod, monggo. Izin share ya Mbak ya. Inje, silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah, sekarang sudah. Sudah ya. Hmm. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Biasanya suara saya nyaring, tapi hari ini sudah Ini 2 hari. nyaring juga. 2 hari ini agak berat karena ada flu-nya. Mudah-mudahan segera Iya, sembuh. Sudah jadinya ke dokter. serak-serak basah ini Pak Iya. Jarod. Ya baik, terima kasih Mas Mukawem sebagai founder Diksi kita, Mbak Zia, moderator yang sudah sangat generous memberikan pengantar yang sangat bagus ya. Yang dikenalkan tuh melebihi apa yang ada ya. Kalau anak sekarang lebay. Ya, terima kasih atas for your generous introduction ya. Bapak Ibu sekalian, peserta diksi kita yang saya hormati, salam kenal. Saya baru kali ini bergabung dengan diksi kita. Mas Mukawim ini teman baik, ya, mengajak saya untuk belajar banyak ini ya dari Bapak Ibu sekalian. Karena itu betul sekali kata Mbak Zia, saya hanya akan bercerita mengenai ya pengalaman yang pernah saya alami di bidang apa ini? Mungkin lebih enak menyebut kewirausahaan ya. Ini susah sekali, nulisnya sih susah loh Mbak ya. Entrepreneurship, angel ini ya. Penguatan entrepreneurship di dunia pendidikan atau penguatan kewirausahaan di dunia pendidikan. Saya kira ini topik yang sangat-sangat menarik ya untuk kita diskusikan pada siang hari ini. Saya diberitahu Mas Mukawim kalau peserta diskusi kita ini para entrepreneur ya, para wirausahawan. Nah, itu. Ada guru, ada dosen, ada mahasiswa, ada masyarakat umum yang mereka tertarik di bidang kewirausahaan. Karena itu nanti saya yang akan banyak belajar dari teman-teman semuanya ini. Baik, saya akan mulai dengan yang mudah saja. Kebetulan saya baru selesai baca buku ini, Mas. Nah, ini. Ya, kelihatan ya, saya gedein dikit. Buku ini bagus banget deh, buku baru. Nanti saya share ke Mas Mukawim ya. Mungkin sudah banyak yang baca buku ini. Ada belum? Belum Mas, belum Ini Pak, masih baca buku, judulnya ini aja. buku Profesor Dr. Bambang Cipto, dosen UMY, judulnya Strategi Pengembangan Kewirausahaan Oh Dewan Terus. iya iya iya. Baru aja. Mantan rektor. Baru dia ahli di bidang politik luar negeri, tapi dia nulis buku ini sangat bagus karena dia menstudi 11 negara ya. Bagaimana 11 negara itu mengembangkan kewirausahaan termasuk dalam dunia pendidikan. Jadi pas banget itu ya. Ini kalau saya nggak dikasih tugas Mas Mukoim, saya nggak baca ini itu. Jadi hikmahnya itu. Makanya saya belajar banyak dari situ. Supaya ada basis teorinya ya. Oke ya, nanti agendanya ini saya kira hanya 30 menit paling lama. Nanti habis itu kita diskusi, pengantar, definisi, substansi, dan penutup. Ya, jadi saya kasih provokasi di depan, the power of entrepreneurship. Pertama, saya ingin mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu adalah seorang entrepreneur yang hebat.
mulainya dari mana beliau? Bukan langsung menjadi pengusaha yang hebat, tetapi mulai dari edukasi. Beliau belajar. Kalau orang Jawa itu bahasanya ngenger. Ikut sama Khadijah belajar berdagang. Ini yang seringkali kita lupa bahwa dikiranya entrepreneurship itu asal-usulnya dari Barat gitu, dari Prancis ya dari kata-katanya kan. Tapi sebenarnya tijaroh itu justru dari tradisi Nabi ya. Seorang penulis hebat dulu pernah saya baca tahun 95 bukunya Kaitani itu. Menariknya menariknya Mekah itu karena di Mekah itu adalah kota perdagangan, kota entrepreneurship. Jadi teorinya ini memang agak sinis pada Islam. Dia mengatakan, iya orang-orang itu tertarik sama Islam karena kalau masuk Islam itu bisa berdagang dan dagangannya laris. Sehingga mereka mau masuk Islam. Nah, itu. Itu sisi lain ya. Tapi sisi lainnya juga benar juga ya karena memang ya nggak bisa dipisahkan antara beragama dengan berdagang itu nggak bisa dipisahkan. Ya. Karena agama kita mengajarkan orang berinfak, sedekah, zakat, wakaf ya. Yang sangat dikenal dalam dunia filantropi saat ini ya. Ya, dan itu ditiru oleh Barat. Jadi ini saya ingatkan kita semua bahwa asal usulnya itu sebenarnya dari contoh baik atau best practice dari Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih usia 25 tahun. Jadi rela belajar dulu ya. Sampai setelah matang menjadi entrepreneur, baru beliau umur 40 diangkat menjadi nabi. Gitu. Jadi sebenarnya untuk menjadi pemimpin itu dimulainya dari wirausaha ya Mas Mukoim ya. Seperti Mas Mukoim saya kira ya. Dia ini kalau saya sebut sebagai apa? Knowledge entrepreneur. Nah, jadi seorang entrepreneur pengetahuan. Nah, nanti akan kita perdebatkan apa itu definisi entrepreneurship ya. Tapi itulah sebenarnya asal-usulnya. Dan kemudian kita tahu persis bahwa di Mekah itu berkembanglah agama Islam sampai keluar Mekah. Ya. Dan perkembangannya sampai ke Indonesia melalui pedagang Gujarat gitu kan. Melalui para pedagang. Sampai sekarang Islam berkembang di mana-mana melalui jalur-jalur perdagangan. Di samping juga jalur pendidikan. Tapi asal mulanya adalah jalur wirausaha. Ini pernyataan ini jarang dikatakan orang ya. Biasanya orang memulainya dari barat. Nanti sedikit saya cerita dari bukunya Pak Bambang ini best practice dari Amerika ya. Nah ini sedikit definisi supaya kita nggak berdebat terlalu jauh ya. Kata entrepreneur berasal dari bahasa Prancis ya. Entreprendre yang sudah dikenal sejak abad 17. Nah ini baru populer. Jauh sebelum itu kan sudah dipraktekkan orang ya. Yang berarti berusaha dalam bisnis maksudnya adalah memulai sebuah bisnis. Jadi bisnis apapun ya. Bisnis itu kalau dalam bahasa Inggris saya terjemahkan dengan urusan. Jadi kalau kita melakukan urusan apapun namanya bisnis. Kita guru itu kita entrepreneur ya. Karena kita mengembangkan pengetahuan. Kita dosen kita juga entrepreneur. Kita jualan kita juga entrepreneur. Kita dakwah, kita juga melakukan pekerjaan entrepreneur karena asal katanya adalah berusaha ya. Usaha yang bermanfaat. Ya, dalam kamus Merriam-Webster menggambarkan definisi entrepreneur itu sebagai seorang yang mengorganisir dan menanggung risiko sebuah bisnis atau usaha. Ini sudah mulai fokus ke usaha bisnis ya, seperti perdagangan ya. Ada juga pendapat Thomas Zimmer ya, entrepreneurship adalah penerapan kreativitas dan keinovasian untuk memecahkan permasalahan dan upaya memanfaatkan peluang-peluang yang dihadapi orang setiap hari. Nah, sudah mulai fokus ke wirausaha. Ada juga pendapatnya Andrew Dabrin, dia mengatakan bahwa seorang yang mendirikan dan menjalankan sebuah usaha yang inovatif, nah ada tambahan kata inovatif,
Jadi kalau dagang biasa itu disebutnya belum entrepreneur, tapi entrepreneur adalah usaha yang inovatif. Saya kira diksi kita ini bisa kita sebut dalam kategori Dabrin ini ya. Jadi knowledge entrepreneurship yang inovatif. Nah, itu Mas. Nanti bisa ditaruh tagline di bawahnya ya. Seperti NUS Mas, perguruan tinggi di Singapura ya, saya pernah ke sana. Ya, mereka itu visinya itu perguruan tingginya itu ingin menjadi perguruan tinggi yang mengembangkan knowledge entrepreneurship. Jadi dia ingin lulusannya itu tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga bisa membisniskan pengetahuan. Wah, keren kan? Jadi nggak cuma gaining knowledge gitu, tapi juga punya skill, punya keterampilan untuk mengembangkan pengetahuan dengan semangat entrepreneurship. Itu keren sekali ya. Wah, kalau kita kan perguruan tinggi itu kan ilmu yang tinggi, unggul, terkemuka, mendunia, ya. Lalu akhlak yang tinggi ya. Mereka lebih konkret ya. Pokoknya lulusan kami tidak hanya menguasai pengetahuan di bidangnya, tapi juga punya keterampilan berbisnis dengan ilmu yang telah mereka miliki. Nah, jadi itu persis seperti yang dikatakan oleh seorang konsultan manajemen namanya Ken Blanchard ya dalam bukunya eh, Leading at a Higher Level itu dia mengatakan begitu bahwa orang dikatakan kompeten di bidang keilmuan apabila dia punya 3 syarat katanya. Yang pertama punya pengetahuan di bidangnya yang mendalam. Yang kedua punya skill ya, keterampilan untuk mengamalkan ilmunya termasuk bisniskan pengetahuan yang dia miliki. Bisnis dalam pengertian ilmunya bermanfaat ya, tidak harus menghasilkan uang ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah komitmen yang tinggi ya. Komitmen yang tinggi adalah ya moral, ya akhlak, ya waktunya punya itu. Nah, saya kira Ken Blanchard itu eh, apa punya formula yang bagus yang sudah diamalkan Mas Mukawim ini ya. Ya, punya pengetahuan, lalu punya keterampilan mengembangkan, lalu punya komitmen. Nah, jadi dasar kita diskusi kan volunteerism, saya kira itu Ken Blanchard kalau lihat Mas Mukawim pasti suka itu. Oke. Nah, kemudian later development atau perkembangan berikutnya ya. Jadi kewirausahaan itu eh, berkembang menjadi disiplin ilmu, terutama teman-teman yang belajar ilmu ekonomi ya, yang mempelajari tentang nilai, values, kemudian ability atau kemampuan, lalu karakter seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang mungkin dihadapinya. Nah ini sudah berkembang lagi ya, kalau tadi kan pengertiannya berdagang, lalu kemudian yang kedua itu inovatif gitu ya, usaha yang inovatif. Lalu yang ketiga itu ada kata-kata challenge ya, tantangan hidup. Jadi seorang entrepreneur itu tidak hanya berusaha, tetapi berusaha yang berani menghadapi risiko. Nah, maka ada istilah high risk, high gain. Nah, semakin berani menghadapi tantangan yang lebih tinggi, maka semakin banyak keberuntungan yang dia peroleh. Tentu itu bisa dipahami sebaliknya ya. Kalau dia berani menghadapi risiko tinggi tanpa perhitungan yang matang, tanpa manajemen risiko, sudah pasti kerugiannya juga sangat tinggi. Sebaliknya, maka dalam entrepreneurship diperlukan kehati-hatian, hitungan yang matang. Nah, gitu. Maka di ekonomi berkembang itu ya, namanya eh, rate of return-nya dihitung, MPV-nya dihitung, dan seterusnya. Ya, bukan bidang saya. Kemudian berkembang lagi ya, segala hal yang berkaitan dengan sikap, tindakan, dan proses. Di atas itu menariknya terkait dengan pendidikan kita, Mas Mukom ya. Jadi ternyata bisnis itu memerlukan apa? Tidak hanya ability, tapi juga karakter ya. Ini sama dengan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada kognitif ya, tapi juga pembentukan karakter ini. Jadi untuk menjadi entrepreneur yang baik diperlukan modal karakter yang tinggi. Seperti Nabi kan, sidik, amanah, tablik, fatonah. Yang paling penting kan itu tadi, bisa dipercaya tadi, trusted ya.
Ini yang paling penting. Nah, di zaman sekarang banyak ya para pengusaha yang kemudian ngemplang pajak, gitu kan, curang gitu, monopoli. Nah, ini tidak sesuai dengan definisi awal ya, bahwa entrepreneurship itu kewirausahaan yang dasarnya adalah ya tadi perilaku, karakter, kemampuan, dan berani menghadapi tantangan hidup. Oke, ya itu sekedar untuk refreshing. Saya yakin teman-teman sudah lebih paham daripada saya. Nah, lalu berkembang lagi hingga hari ini, ya kewirausahaan atau entrepreneurship itu merupakan gabungan dari kreativitas. Nah, itu syaratnya itu lagi kreativitas. Makanya di zaman sekarang itu bisnisnya sangat kreatif ya. Misalnya kalau dulu kita cari makan harus ke warung, sekarang sudah datang sendiri itu kan, kun fayakun datang sendiri asal ada saldonya ya. Inovatif ya, makanan macam-macam bentuknya ya. Ini kita bicara kuliner aja udah kehabisan waktu untuk memberi contoh. Bentuknya macam-macam. Ayam itu diolah dengan berbagai macam olahan ya. Laku semua ya, cekernya, kepalanya, semuanya laku ya. Semua dikemas dengan baik. Kemudian tetap saja menghadapi risiko. Jadi ini syarat menjadi entrepreneur siap menghadapi risiko yang dilakukan dengan cara kerja keras untuk membentuk dan memelihara usaha baru. Nah, intinya kesimpulannya bahwa entrepreneurship adalah kemampuan dalam berpikir kreatif. Ya, berpikir kreatif lah sudah punya jiwa entrepreneur ya. Berperilaku inovatif. Nah, ini harus dilatih ya. Yang dijadikan sebagai dasar sumber daya tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, dan proses dalam menghadapi tantangan hidup. Dah kalau visi kita sudah sama, jadi kita bisa enak melihat apa itu entrepreneurship. Ya, nanti masuk ke dunia pendidikan. Saya lanjutkan. Nah, sekarang kita coba benchmarking. Tadi karena saya membaca buku tadi, maka saya dapat inspirasi dari Pak Bambang tadi ya. Nanti beberapa contoh itu dari saya. Ya, menurut catatan Global Entrepreneurship Monitor, kewirausahaan itu memainkan peran penting dan strategis. Ya. Jadi kata-kata yang paling penting itu strategis. Ya. Strategis itu artinya apa? Bukan sesuatu yang biasa. Strategis itu sesuatu yang apabila kita lakukan itu bisa mencapai visi kita lebih cepat. Nah, strategis. Kemarin saya mengisi Renstra ya di UIN Semarang. Saya tanya teman-teman itu, apa bedanya rencana biasa sama rencana strategis? Kalau rencana biasa itu yang rutin ya. Kalau strategis itu tadi, rencana yang dapat mengantarkan kita mencapai visi lebih cepat. Dalam pengembangan kesejahteraan dan kekayaan masyarakat. Melalui pengembangan kewirausahaan, setiap negara diyakini akan lebih mampu meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, dan menemukan solusi atas persoalan pelik yang sedang mereka hadapi. Jadi di sini sesungguhnya makna entrepreneurship itu sangat-sangat luas ya, termasuk di bidang politik. Nih, kewirausahaan tidak terbatas pada sektor bisnis semata-mata. Nah, tegas lagi kan ini, tidak semata-mata bisnis, tapi menembus hampir semua sektor kehidupan. Ada wirausaha sosial, politik, ekonomi, bisnis, teknik kesehatan, kedokteran, biologi, farmasi, robotik, bahkan AI ya. Sekarang zamannya AI ya, artificial intelligence. Itulah sebabnya di negara-negara maju banyak fakultas selain bisnis yang juga membuka mata kuliah atau program studi kewirausahaan. Nah, jadi kewirausahaan itu bukan monopoli fakultas bisnis, fakultas ekonomi, tapi juga fakultas-fakultas lain yang membuka program studi kewirausahaan. Bahkan sekarang kalau saya tidak salah beberapa perguruan tinggi mewajibkan ya mahasiswanya mengambil mata kuliah kewirausahaan di semua prodi. Ini menarik ya karena itu kesadaran baru.
Nah, ini. Jadi setiap pemerintah bersama-sama dengan sektor lain seperti sekolah, ya, nggak hanya pemerintah tapi juga sekolahan. Nih kalau ada para guru ya, jadi sekolah itu bisa menjadi tempat untuk mengembangkan eh, entrepreneurship ya, jiwa entrepreneurship siswa, perguruan tinggi apalagi ya, dan NGO LSM di perguruan tinggi Ottawa di Kanada itu. Ya, kampusnya itu menghost apa mempersilahkan orang-orang atau masyarakat itu untuk membuka ruang untuk berdiskusi mengenai bisnis kayak inkubator bisnis ya. Di Indonesia sudah banyak juga ya seperti di ITB, di IPB, di UI itu ya. Itu sudah punya lembaga yang membantu pengusaha atau masyarakat atau mahasiswa untuk bertemu berbicara mengenai bisnis. Di NTU di Singapura ya, di NTU itu juga mereka punya ruang khusus untuk bertemunya antara pengusaha, dosen, mahasiswa, masyarakat umum untuk misalnya bicara desain HP, nah, gitu. Jadi mereka sudah sangat-sangat terbuka. Artinya perguruan tinggi nggak boleh menutup diri ya, sekolah juga nggak boleh menutup diri, pengusaha juga butuh kampus ya, karena kampus adalah orang-orang tempatnya orang-orang pintar melakukan riset untuk mengembangkan produk-produk mereka. Jadi kolaborasi atau saya sebutkan networking itu penting ya. Bahasa kita ya silaturahim. Itu penting sekali. Ya, Nabi berdagang ke beberapa negeri sekitar Mekah ya. Itu kan juga karena silaturahmi yang baik ya, networking itu. Jadi entrepreneurship tidak bisa dilepaskan dari networking. Kemudian ini yang kemudian merangsang pertumbuhan kewirausahaan yang sangat vital perannya dalam pengembangan ekonomi. Itulah sebabnya beberapa negara maju sangat giat mendorong pertumbuhan perusahaan rintisan karena UMKM merupakan mayoritas pemain ekonomi yang sesungguhnya sekaligus penyedia lapangan kerja bagi penduduknya seperti di Amerika dan Jerman. Jadi UMKM itu juga tidak hanya di kita ya, tapi di mereka juga banyak. Itu dari bukunya Pak Bambang ya. Nah, kebetulan buku itu menstudi 11 negara, menarik untuk dibaca, mungkin bisa di-share ke teman-teman nanti Mas Mukawim. Nanti saya kirim ya. Amerika, Jerman, Australia, Cina, Inggris, Jepang, Korsel, Singapura, Swiss, Taiwan, dan Uni Emirat Arab ya. Mungkin nanti buku berikutnya memasukkan Indonesia. Karena Indonesia juga berkembang luar biasa bisnis ini. Ya. Nah, negara itu dipilih ya, oleh penulisnya Pak Bambang berdasarkan daftar negara yang paling kuat pengembangan kewirausahaannya. Nah, ada subjektivitas itu ya. Jadi negara yang menurut penulis itu paling kuat entrepreneurship-nya. Jadi 11 negara tadi negara yang paling kuat. Ya tentunya sampai hari ini masih Amerika, masih Cina, masih Eropa, Jerman. Sebagian negara dipilih karena merupakan negara yang tergolong ke dalam the largest economy in the world. Ya, jadi eh, negara yang ekonominya paling besar ya, paling luas ya, seperti Amerika, Cina, Jerman, Inggris ya. Beberapa negara yang juga dipilih berdasarkan daftar negara paling kaya di dunia. Negara paling kaya. Saya sebenarnya protes ya menurut saya ini. Indonesia mestinya paling kaya gitu. Cuma kekayaannya nggak tahu ada di mana. Nah, sekarang kita masuk ke contoh-contoh ya. Kalau kita lihat nama-nama yang bisa dijadikan contoh eh, pebisnis yang sukses ya, bisnisnya itu juga menggunakan pengetahuan itu seperti ya Apple ya. Kita pasti mengenal Steve Jobs. Kemudian kita mengenal juga Facebook, pasti tokohnya kita kenal semua Mark Zuckerberg ya. Mereka lah raksasa entrepreneur ya di bidang teknologi. Teknologi nggak mungkin lahir tanpa riset ya. Riset nggak mungkin lahir tanpa kampus.
kampus nggak mungkin lahir tanpa lembaga-lembaga pendidikan yang lain, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Tahun 98 saya dapat beasiswa ke Jepang. Itu punya kesempatan 3 bulan untuk mempelajari bagaimana linkage atau jaringan antara perusahaan di Jepang, rumah tangga, pemerintah, dan eh, sekolahan. Sekolahan ya, bukan kampus, sekolahan. Ternyata saya pernah duduk 1 harian tuh Mas Mukawem di sebuah SD di Jepang itu. Duduk betul, saya hanya duduk pagi sampai sekolahnya selesai. Ternyata cara pembelajarannya sangat menarik ya. Di kelas 1 itu, anak-anak betul-betul sudah diajarkan nilai-nilai kewirausahaan. Jadi misalnya nilai-nilai networking. Jadi anak-anak kelas 1 itu diajari untuk belajar misalnya matematika. Nah, ternyata matematikanya itu tidak hanya diajarkan melalui buku, penjelasan guru, papan tulis, ya. Waktu itu belum ada LCD 98 ya, belum ada LED juga belum ada. Gurunya sangat kreatif. Jadi belajar matematik kan cepat jenuh nih. 1 jam gitu kan jenuh. Nah, anak-anak itu diajak ke lapangan. Jadi cara pembelajaran dengan model apa live mat ya. Ke lapangan itu mereka bawa bola, lalu mereka bermain bola 11-11, lalu mereka berhitung gitu ya. 11 tambah 11 berapa. Kemudian bawa meteran mengukur gawang, gawangnya lebarnya berapa, tingginya berapa. Dan lebar lapangannya diukur bareng-bareng gitu. Dengan begitu mereka masuk kelas lagi itu sudah tahu cara menambah ya, cara membagi, cara mengurangi. Jadi kreatif sekali mereka itu. Ya, dan jangan lupa di Jepang itu nilai-nilai kewirausahaan yang ditanamkan di rumah tangga. Saya sempat nginap juga di rumah guru di Jepang itu. Sama persis dengan yang diajarkan di sekolah, sama persis dengan yang diajarkan di pabrik. Waktu itu saya berkunjung ke pabrik Honda ya, di Suzuka Sarkito, orang Jepang bilangnya Sarkito, sirkuit Jepang itu. Kemudian beberapa pabrik yang lain. Sama, saya melihat orang mau masuk sekolah, gurunya dibariskan dulu, diminta buat komitmen teriak 5 menit tuh. Aku bisa, aku bahagia, aku produktif, aku jujur, aku senang. Di perusahaan juga gitu. Kayak pegawai Honda itu pakai seragam putih-putih dibariskan itu. Aku bisa, aku jujur, aku senang, aku bahagia. Itu pokoknya 5 menit itu teriak-teriak kayak kita lah ya. 17 kali kita membaca Al-Fatihah kan. Ihdinas siratal mustaqim itu kan juga sama gitu ya. Nah, mungkin bedanya eh, mereka langsung real di lapangan. Kalau kita di masjid-masjid dan di rumah-rumah. Jadi itu menarik ya. Itu cara-cara mereka membangun nilai-nilai entrepreneurship itu seperti itu. Sehingga apa? Sehingga dampaknya pada produktivitas kerja. Jadi pabrik Honda itu saya nggak menduga ya, sehari semalam 24 jam itu, saya ngelihat dengan mata kepala sendiri, mereka bisa memproduksi 1.000 mobil dalam 24 jam. 1.000. Saya tanya itu, gimana cara kerjanya? Ya tadi, memanfaatkan jaringan-jaringan, bikin modul robot-robot yang siap bekerja. Satu-satunya yang tidak dilakukan robot itu hanya satu. Apa itu? Mencoba mobil itu sudah nyaman untuk sampai saya tanya itu waktu di sana, gimana cara masang setiran itu sama masang jok tempat duduk itu kan nggak bisa pakai robot. Nah, dia bilang siapa bilang nggak bisa, coba lihat itu. Saya lihat ternyata bisa pakai robot. Nah, makanya Jepang itu merajai dunia permobilannya, permotoran dan permobilannya. Meskipun di negara mereka nggak banyak motor ya. Nah inilah caranya mereka melakukan itu. Nah, kalau di Amerika kita tahu kan Silicon Valley yang sekarang ditiru di Singapura ya, di Malaysia juga ya. Jadi mereka punya Silicon Valley. Di Cina juga mereka membuat seperti itu. Jadi satu area di mana para pebisnis itu ada di situ. Kalau kita mungkin Kerawang, Bekasi itu daerah-daerah Silicon Valley kita ya.
Kalau Jogja kan Silicon Valley untuk education partnership. Nah, Jogja itu Silicon Valley-nya pendidikan. Jogja, Malang, Bandung kali ya. Nah, Amerika Serikat merupakan salah satu negara terkemuka dalam bidang kewirausahaan. Keberhasilan negara ini menduduki posisi sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia selama beberapa tahun, merupakan salah satu bukti betapa besarnya pengaruh kewirausahaan dalam perekonomian Amerika Serikat. Apalagi keberadaan Silicon Valley yang sangat dikenal luas sebagai sumber para wirausahawan kelas dunia semakin memperkuat peran AS sebagai pusat praktek dan pembelajaran kewirausahaan global. Jadi rata-rata para pengusaha kita kalau belajar bisnis ya ke Silicon Valley. Kalau mau menjadi raksasa bisnis dunia ya belajarnya ke Amerika. Oke, nah sekarang eh, tadi saya cerita sedikit tentang karakter ya atau budaya wirausaha. Jadi salah satu keberhasilan Amerika menjadikan dia sebagai ekonomi terbesar dunia tidak dapat dilepaskan dari adanya kerangka berpikir kewirausahaan yang kuat. Jadi cara berpikirnya aja sudah cara berpikir entrepreneurship gitu. Jadi entrepreneur di Amerika itu ya mereka terbangun pikirannya memang sejak dari ya sekolahan, dari kampus ya. Kalau mereka kan sudah punya mahfudzat yang jelas kan, time is money, waktu adalah uang. Kalau kita kan tidak punya ya, Mas Mukoim apa enggak? Enggak punya ya. Kalau Arab kan ada al-waktu kasaifi itu ada. Kalau Amerika time is money. Nah kalau kita apa? Waktu adalah ngopi-ngopi. Ya. Kita nggak punya definisi, nggak punya mahfudzat tentang waktu itu. Waktu kita amat sangat banyak dan pernah tamu saya dari Australia itu bilang, negerimu ini sangat kaya ya, mahasiswanya juga kaya-kaya gitu. Kenapa, Prof? Begitu. Karena setiap sore saya jalan-jalan keluar hotel, dia tinggalnya di sekitar Ambarukmo itu. Lalu dia jalan-jalan ke Jalan Solo, Jalan Sapen itu. Setiap hari kok ada pesta di pinggir-pinggir jalan. Itu nggak terjadi di negara saya katanya. Jadi mereka ngelihat mahasiswa makan di pinggir jalan, makan nasi kucing itu dianggap sebagai pesta rakyat. Tiap hari terjadi, apalagi hari Sabtu Minggu katanya. Di negerimu ini tidak ada krisis, negerimu ini kaya sekali. Dan mereka ngelihat mahasiswa itu di kafe-kafe pegang laptop, pegang HP-nya aja dua. Jadi siapa bilang Indonesia ada krisis? Mahasiswa aja bisa begitu, apalagi dosennya gitu kan. Nah itu, jadi menarik itu pengamatan orang ya. Alhamdulillah kesannya baik ya. Termasuk saya kalau keluar negeri itu bergaya mas. Meskipun sangunya pas-pasan gitu lah, saya bergaya. Saya pernah ke Australia naik taksi mas. Nah, naik taksi misalnya ongkosnya $20 gitu. Sengaja saya lebihkan $5. Saya kasih $25. Cash lagi saya ngasihnya itu. Dia kaget loh. Kamu dari Indonesia? Iya, kenapa? Kamu kaya sekali katanya. Ini ongkosnya cuma 20 kok kamu ngasih saya 25 gitu. Ya saya bilang sekali-kali lah. Nah itu supaya apa? Image mereka tentang Indonesia itu berubah. Loh Indonesia itu orangnya dermawan. Gitu. Yang nggak mau dikasih tip itu cuma Jepang ya. Di Jepang itu saya naik taksi saya kasih tip itu berapa 5 yen gitu marah-marah dia. Negara saya tidak boleh nerima tip. Nah, kita bilang gitu. Sopirnya itu. Kalau Amerika, Kanada, Eropa itu memang negara tip ya. Di Kanada saya makan di warung itu, makanya enak, kita bilang enak, nggak cukup. Dia bilang, tipnya mana? Tipnya gitu. Ini negara apa namanya? Pegawai itu merasa dihargai kalau kasih tip. Tipnya ya minimal $2 gitu. Makanya Mas Mukoem besok kalau jalan-jalan ke luar negeri bergaya aja supaya eh, negara kita ini negara yang hebat. Bisa memberi tip kepada pegawai di negara yang kaya. Itu salah satu cara. Oke, selanjutnya. Ini udah habis waktunya.
dilanjut. Nah, ini Oke, dilanjut dikit aja. lagi ya. Ya, dikit lagi. Wirausaha pada umumnya berhasil memadukan kecerdasan emosional. Nah, ini bidangnya Mas Mukoim lagi ini. Jadi, wirausaha itu dimulai dari eh, modal kematangan atau kecerdasan emosi. Di buku ESQ ya, siapa yang nulis itu ya? Saya lupa. Danah Johar itu siapa itu? Yaitu di pengantarnya disebutkan bahwa eh, ada survei di Amerika, Inggris, dan di Jerman katanya. Pengusaha-pengusaha yang sukses itu adalah pengusaha yang berangkatnya itu punya kekuatan kecerdasan emosi yang tinggi. Jadi mereka cool ya, tidak gampang emosional gitu. Sehingga dia bisa mengendalikan setiap ada rintangan, nggak gampang putus asa. Tapi pengusaha-pengusaha yang rakus gitu ya, tidak punya kematangan emosi yang bagus, cepat bangkrut gitu. Cepat bangkrut. Sehingga ada rumus perusahaan yang bertahan di atas 50 tahun itulah perusahaan yang para pengusahanya itu punya kematangan emosi yang sangat tinggi. Nah, kita berharap juga ya tentunya ya pengusaha di Indonesia ini kalau perusahaannya sudah bertahan 50 tahun lebih ya mestinya makin matang emosinya, makin banyak berbagi ya, bukan makin banyak rakusnya ya. Kemudian rasa ingin tahu yang tinggi, optimisme yang adaptif ya. Kemudian kecerdasan emosi sangat diperlukan untuk memimpin usaha secara efektif dan efisien. Rasa ingin tahu yang tinggi diperlukan untuk melakukan berbagai inovasi baru. Ya. Rasa ingin tahu, curiosity itu syarat untuk bisa melakukan inovasi baru. Ya. Sedangkan optimisme adaptif sangat diperlukan seorang pengusaha dalam menghadapi berbagai jenis kesulitan yang menghalangi usaha mereka. Jadi setiap ada tantangan ya mestinya tetap optimis. Ya. Karena itulah kunci supaya kita bisa menghadapi semua persoalan hidup. Pengusaha pastilah ya. Kita sebagai dosen, sebagai guru aja, wah kalau kita nggak punya kematangan emosi yang baik, sudah putus asa ya. Gitu. Nah di perguruan tinggi, tadi kan ya sekarang fokus ke perguruan tinggi ya. Ini contoh bagus sekali ya. Perguruan tinggi juga memainkan peran strategis dalam pengembangan jiwa kewirausahaan. Kampus-kampus terkemuka seperti Stanford, MIT, dan California University di Berkeley menyediakan lingkungan yang mendorong pertumbuhan jiwa kewirausahaan. Ini contoh kampus-kampus yang paling keren ya, world ranking ya. Mereka adalah kampus 10 besar itu menurut Times Higher Education itu. Jadi kampus-kampus mereka mendorong pertumbuhan jiwa kewirausahaan kepada para mahasiswanya. Silicon Valley sendiri merupakan kawasan yang berdekatan dengan Stanford. Nah, bisnisnya itu deketin kampus gitu. Ini ada pengusaha di Jakarta yang kemudian bikin perguruan tinggi ya. Saya kira itu ide-idenya meniru ide di Silicon Valley itu. Kan banyak kan perusahaan yang kemudian punya punya apa namanya? Punya perguruan tinggi seperti Gramedia punya Multimedia University, Sampurna punya Sampurna University. Ini saya kira itu meniru idenya datang dari sini. Ya karena nggak bisa dipisahkan ya. Dunia usaha kalau nggak dekat dengan kampus, dia cepat hilang, nggak punya kader dia. Jadi kampus amat sangat penting ya, pendidikan amat sangat penting untuk mengisi eh, ruhnya dari perusahaan itu. Nah, ketiga kampus terkemuka ini merupakan fondasi dari ekosistem inovasi Silicon Valley. Jadi mereka yang paling penting membuat namanya ekosistem. Sehingga kokoh ya, keberadaan mereka sangat kokoh. Melalui kampus terkemuka inilah sungguhnya budaya inovasi dan kewirausahaan terbentuk dalam benak para mahasiswanya. Ya. Kampusnya membuka peluang yang lebar untuk terjadinya diskusi penuh, ya, penuh semangat ya antara mahasiswa, dosen, pengusaha, dan investor. Jadi beberapa kampus yang saya kunjungi, saya ini kan kalau dapat kesempatan keluar Mas Mukoim, saya pasti datang ke beberapa kampus ya. Nah, pernah satu kali kunjungan itu 6 kampus gitu ya.
Jadi saya lihat ya, mereka tuh punya gedung khusus ya, tempat riset dan tempat namanya inkubasi bisnis, di mana dosen, mahasiswa, masyarakat umum, pengusaha, wakil perusahaan itu punya sesi khusus di situ. Jadi mahasiswa itu nggak melulu kuliah di kelas, tapi duduk di ruang riset itu, ruang inkubasi bisnis, untuk bicara bisnis gitu. Sehingga apa? Sehingga pengusaha pun senang juga diberi tempat di dalam kampus, dikasih kantor ya, dikasih kantor. Misalnya kalau kita di Jogja ada pengusaha dari susu SGM gitu ya, dikasih ruang kerja di UIN gitu. Lalu Mas Mukawim sebagai dosen yang ahli training itu duduk bareng dengan manajernya susu SGM gitu. Mahasiswa duduk di situ, guru duduk di situ, masyarakat duduk di situ. Ada kelas mingguan bertemu 1-2 jam. Pasti dalam waktu 1 semester akan lahir ide-ide baru. Pasti. Nah, masalahnya silaturahmi ini nggak terjadi dan kampus tidak menyediakan ruang-ruang inkubasi. Ini yang sebenarnya yang ya nggak semuanya bisa dicontoh dari Amerika. Tetapi dalam hal entrepreneurship, mau tidak mau kita mencontoh mereka. Mereka sudah duluan sejak dulu, sudah lama sekali. Amerika, Eropa, Australia, Kanada, Inggris itu sudah itu yang sebenarnya kita contoh itu seperti itu ya. Nah, kalau kita ruangan besar itu untuk pimpinan ya, untuk tempat tidurnya. Nah, mestinya itu dijadikan ruang inkubasi bisnis ya. Kalau nggak dibuatkan yang besar nanti mereka protes itu ruangan nggak ada ruang istirahat. Gitu. Memang di kantor bisa tidur. Ya, mestinya kalau saya lihat datang ke ruang dekan, ruang rektor di sana atau vice chancellor itu ruangnya kecil, sempit gitu, cuma ada satu komputer gitu. Ada 2 kursi. Nah, itu kecil-kecil gitu ruang. Yang ruang besar itu untuk ruang-ruang riset, inkubasi bisnis, perpustakaan itu paling lebar. Nah, ini paradigma kita harus dirubah kalau kita mau apa namanya menanamkan jiwa wirausaha kepada siswa, kepada mahasiswa, kepada masyarakat. Jadi para mahasiswa dapat langsung belajar dari tokoh-tokoh terkemuka di Silicon Valley. Kita ini kan tidak hebat sebagai dosen ya. Mahasiswa juga tidak hebat. Tetapi kalau kita duduk bareng sama orang hebat, pasti kita ketularan hebat kan? Ya enggak? Nah, misalnya kemarin ya, saya tidak hebat, tapi ada dubes datang ke perpustakaan, saya sengaja datang. Minimal saya bisa foto bareng. Nah, selfie ya gitu, ada fotonya Mas. Itu maksud saya ini nggak hebat, tapi kalau saya foto bareng sama orang hebat kan saya ketularan hebat. Nah, setelah itu apa? Tukeran kartu nama. Jadi kalau mau jadi punya jiwa wirausaha ya jangan sampai kita dosen guru tuh nggak punya kartu nama. Mahasiswa itu penting punya kartu nama ya. Ketemu pengusaha kasih kartu nama. Guru juga gitu. Nah, ketemu dosen, ketemu pengusaha kasih kartu nama. Meskipun itu dibuang, tapi paling enggak kita sudah modal gitu loh. Bahwa nanti kalau menghubungi kita itu sudah ada nomor HP-nya, ada emailnya, ada namanya, ada fotonya gitu. Masa kartu nama yang nyetak hanya 25.000 aja kita nggak punya? Itu menunjukkan bahwa kita nggak punya jiwa wirausaha. Nah, ini kritik buat saya juga ya. Kadang-kadang malas bawa kartu nama. Tapi penting, di sana yang namanya dunianya sudah IT serba online, tapi tetap kartu nama itu penting. Tak mencetak itu penting gitu, karena orang mudah membacanya, orang mudah menyimpannya, orang mudah men-tracknya gitu. Jadi itu penting. Modal utama untuk memulai menjadi entrepreneur adalah kartu nama. Nah, pengalamanku loh Mas. Pengalamanku dapat beasiswa dari Jepang, Kanada, mana lagi Inggris, ya. Australia itu ya modalnya kartu nama, ketemu bule ngobrol di kereta. Dari mana? Oh ternyata ini seorang profesor itu. Saya kasih kartu nama, Prof siapa tahu besok saya ke Australia, saya bisa minta kartu namanya dong gitu. Dikasihnya gitu. Benar, saya ke sana, saya nggak perlu hotel Mas. Dikasihlah kamarnya itu buat saya. Hanya kenalan 1 jam ngobrol itu ternyata banyak hasilnya. Itu modalnya kartu nama. You start entrepreneurship with kartu nama, ya, business card. Ya. Nah, ini nama-nama yang sangat terkenal ya, saya lewati aja nama-nama asing. Dan
Jadi semangatnya itu semangat can do. Nah, diksi kita can do. Nah, semangatnya mampu mengerjakan. Di tengah-tengah keterbatasan kita bisa ngobrol santai ya dengan diksi kita dan kita can do ya. Paling enggak ada diskusi pengetahuan pengalaman yang mungkin 1-2 poin bisa kita ambil ya. Jadi justru kalau di Amerika itu dimulai dari kampus-kampus ternama seperti Berkeley. Di Indonesia ada ya mafia Berkeley-nya. Para ekonom-ekonom yang kemudian jadi profesor, jadi pejabat itu kan rata-rata jaringannya jaringan Berkeley. Jadi ini memungkinkan kampus ya menyediakan namanya akselerator. Jadi kampus itu nggak cuma produsen pengetahuan, tapi juga fungsinya sebagai akselerator dan inkubator wirausaha. Ya. Sebagai skydeck ya, sebagai tempat untuk menghubungkan mahasiswa dengan sumber daya yang lain. Ya, gitu. Kemarin saya ketemu dubes itu, saya cerita bahwa di Indonesia itu sekarang ada MBKM. 3 tahun terakhir ini menjadi heboh. Gitu. MBKM itu memberi kesempatan pada mahasiswa untuk 1-2 semester di luar kampus. Ya. Nah, saya baca di Kanada sudah terjadi tahun 60-an MBKM itu. Ya, di mana mahasiswa itu 1 semester bekerja di perusahaan atau di kantor pemerintah atau di swasta gitu. Itu ternyata model MBKM itu eh, mematangkan keilmuan mahasiswa karena dia tidak cuma belajar dari buku dan dosen, tapi dia juga belajar langsung dari eh, work experience istilahnya. Work experience. Jadi pengalaman nyata di dunia kerja. Sehingga ketika dia lulus, ya udah langsung siap bekerja dia, siap ke masyarakat. Oke. Nah, memang di situ diperlukan modal ya, kampus menyediakan tempat dan ya, untuk mendukung kegiatan itu. Nah, intinya bahwa semua komponen di dalam dunia pendidikan itu harus bersedia membuka diri, bekerja sama dengan masyarakat luas, dunia usaha, dan usaha apapun ya, tidak harus barang, tapi juga jasa, mungkin juga dunia pendidikan sendiri membuka ruang usaha yang sangat-sangat kreatif ya. Kita lihat kan misalnya SD favorit gitu kan, bisnisnya macam-macam itu. Ya, pengantaran sekolah itu sudah bisnis. Ya enggak? Jasa mengantar sekolah pakai motor sendiri itu bisnis. Sehari bisa mengantar 5 anak itu bisnis yang luar biasa. Sekarang kan model ya anak-anak dijemput orang tua yang sibuk kan, jasa penjemputan itu bisnis luar biasa. Yang kedua catering itu, catering yang sehat itu juga bisnis ya. Tiga koperasi ya, seragam apalagi ya, eh, piknik, nah itu bisnis yang luar biasa gitu. Maka sebenarnya dunia wirausaha di dunia pendidikan itu sangat-sangat luas dan tidak terbatas. Tergantung kita mau pilih yang mana. Begitu Mbak Zia, Mas Mukawim ya, pengantar diskusi kita semoga bermanfaat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Jarod Wahyudi yang sudah Ya, memberikan sama-sama. apa ya secara cuma-cuma menurut saya pengalaman berharga beliau baik dari apa yang pernah dibaca, dilihat dan dilakukan Pak Jarod dimanapun sampai di kereta aja juga diceritakan ke kita. Ya intinya ada banyak hal yang bisa kita oke maaf. Ada banyak hal yang bisa kita apa ya kita dapatkan dari apa yang disampaikan Pak Jarod tadi. Mulai dari belajar jiwa entrepreneurship itu dari apa? Dari pengalaman dan apapun yang dilakukan Kanjeng Nabi sejak lama bahwa entrepreneurship ternyata juga tidak hanya berangkat dari luar negeri yang mana dalam konteks ini barat ya. Akan tetapi entrepreneurship kita juga bisa belajar dari apa yang pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Sampai ke belajar dari pengalamannya Pak Jarod terkait dengan kartu nama, cetak kartu nama. Ternyata kartu nama itu bisa memberikan peluang dan kesempatan kita untuk memberikan apa ya dapat penginapan gratis juga ketika Pak Jarod di luar negeri. Nah, ini lagi-lagi bahasa saya tadi
proaktif untuk menjemput bola. Ini sesuatu banget bahwa kalau memang jiwa, yang namanya jiwa itu sudah muncul, saya yakin sekali hal kecil itu bisa menjadi apa ya, sesuatu hal yang besar karena bahasanya keistiqomahan kita, karena jiwa itu memang sudah muncul, yang jelas seperti itu. Kalau menarik kesimpulan, saya pikir terlalu banyak ya, kalau bukan kesimpulan, tapi kalau mereview dari apa yang disampaikan Pak Jarod terlalu banyak. So, saya yakin Bapak Ibu dan teman-teman semuanya bisa me- memahami, menyimpulkan dan juga menginternalisasikan dalam diri bahwa jiwa entrepreneurship dalam dunia pendidikan itu sangatlah penting, intinya itu. Oke, tadi kita sudah coba untuk sounding di room chat. Bagi Bapak Ibu, apabila ada yang ingin bertanya bisa melalui room chat atau langsung raise hand ya. Dan sampai di detik ini, kalau ada yang raise hand, saya persilakan terlebih dahulu untuk menyampaikan beberapa pertanyaan. Bu Nur Hayati ini buka kamera, siapa tahu beliau ingin menyampaikan. Oke, sambil menunggu ada yang raise hand, saya bacakan terlebih dahulu. Pak Jarod, ini ada yang menyampaikan pertanyaan tapi melalui direct message gitu. Dan kalau menurut saya ini dari beberapa guru dan juga mahasiswa, kayaknya gitu. Pertanyaan pertama itu bagaimana menjaga lembaga pendidikan itu dalam proses mengembangkan entrepreneur agar tetap dalam misi pendidikan. Eh, karena banyak fenomena kalau ada lembaga pendidikan yang mengembangkan entrepreneurship itu fokus para pendidik itu jadi terbagi atau bahasanya itu menduakan tugas utamanya atau tugas utamanya itu jadi ini. Jadi tugas utama seorang pendidik itu kan mengajar. Kalau ada entrepreneurship, beberapa lembaga pendidikan katanya yang tanya itu jadi mengurangi tugas utamanya gitu. Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, eh, berbicara tentang Gen Z dan Gen Alpha, saat ini Gen Z ataupun Gen Alpha itu terkenal dengan istilah strawberry generation, ya, generasi strawberry, yang mana itu terlihat enak, bagus, akan tetapi ketika di ini dari sisi dalam dan luarnya itu terasa lembek. Nah, ini berefek pada motivasi untuk melangkah ke depan itu kurang optimis. Jadi fenomena-fenomena Gen Z dan Gen Alpha itu menurut yang bertanya kayak gitu, kurang optimis dan selalu ada dalam zona nyaman. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana? Nah, bagaimana menanamkan jiwa entrepreneurship untuk para pemula, terutama Gen Z atau Gen Alpha? Mungkin dua pertanyaan di awal, Pak Jarod, bisa direspon terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Zia atas responnya melalui chat ya. Pertanyaan yang sangat bagus, respon yang sangat menarik ya. Gimana cara menjaga agar dua-duanya bisa berjalan ya? Artinya koridor pendidikannya tidak tergeser dengan apa tadi entrepreneurship gitu. Nah, ini memang paradigma kita harus dirubah dulu bahwa pendidikan sendiri itu adalah entrepreneurship, bukan sesuatu yang dikotomis ya. Kalau dulu berbeda itu satu ilmu dengan